Verifichiamo tutto! Quadra, seguitemi! Citadel Diana 2024 episode sebelumnya, di mana Edo telah ditugaskan oleh ayahnya sendiri untuk mengambil senjata bagian Prancis, dan ini untuk membangkitkan Manticore Italia. Kemudian Edo langsung mengambil salah satu agen dirinya yang paling hebat, yaitu agen Diana. Mereka pun langsung membuat kesepakatan untuk datang ke sebuah tempat bertemu dengan kartel mafia dan akan membunuh salah satu agen Prancis. Di sisi lain, di mana Diana langsung mengeksekusi agen tersebut untuk mengambil senjata rahasia. Namun sayangnya dia tidak memiliki senjata tersebut. Kemudian Edo yang sekarang memanipulasi tentang kejadian yang ada di Prancis. Dia pun telah membohongi ayahnya, tetapi sang ayah mengetahui bahwa itu adalah palsu. Untuk bisa menebus kesalahan kepada ayahnya, Edo langsung membuat strategi bahwa Diana yang telah membunuh agen Prancis akan diserahkan ke markas besar Manticore Prancis. Bagaimanakah keadaan sekarang? Kita akan bahas sampai tuntas. Allora vediamo di farti restare viva anche a Parigi. Sì, sarebbe carino. È la missione più pericolosa mai intrapresa sicuramente. Di awal episode 5 dan 6, kita melihat bahwa Edo yang sekarang memimpin operasi penyelundupan. Dengan alih-alih, Diana akan diserahkan ke Manticore Prancis dan akan ditahan karena telah membunuh salah satu agen Prancis. Kemudian sebelum kita lanjut, kita akan mengingat 8 tahun sebelumnya, di mana seluruh pasukan Manticore yang ada di seluruh dunia telah mengetahui markas Citadel. Mereka yang telah dipimpin oleh Enrico. Diana yang sebagai agen ganda terlihat sangat cemas sekali karena penyerangan akan dimulai. Citadel sarà sparita dalla faccia della terra. Quando avremo vinto? Singkat cerita, ketika di masa sekarang, Diana yang akan melakukan strategi kuda Troya. Seluruh para pasukan Manticore Italia yang sekarang datang kepada Manticore Prancis memberikan semua senjata yang telah dibawa, karena mereka akan bertemu dengan Cecily, ketua Manticore Prancis yang sedang menunggu kedatangan Italia. Lama dalam perjalanan, akhirnya mereka pun tiba di markas besar Manticore Prancis. Mereka langsung disambut hangat oleh para Manticore Prancis karena sedang melakukan perjanjian perdamaian. Diana yang sebagai pengkhianat, dia pun langsung diberikan ke Manticore Prancis. Tiba-tiba saja Cecily sebagai ketua Manticore Prancis langsung datang menemui Edo keluarga Zani, salah satu Manticore Italia. Cecily mengatakan kepada Edo, ini adalah awal yang sangat berguna untuk bisa menciptakan perdamaian antar Manticore yang ada di Eropa. Mereka pun sedang melakukan persetujuan untuk memberikan satu senjata bagian Prancis yang telah dibawa oleh Diana. Akhirnya inilah perdamaian. Poi con la vostra metà francese dell'arma. A quanto pare ci si avvia verso un periodo di pace. Au revoir. Sesuai dengan protokol yang sangat lengkap, Diana langsung dipindai untuk bisa melihat apakah dia membawa senjata atau tidak. Dengan sistem teknologi yang sangat canggih, akhirnya Diana langsung dibawa ke sebuah sel tahanan yang sangat mengerikan. Tidak ada akses apapun, pengamanan ketat, hampir tidak ada satu jengkal pun bisa lolos di tempat ini. Kemudian Cecily langsung berbicara dengan manajemennya, ini adalah awal yang baik. Tiba-tiba saja Diana berteriak di dalam sel. Montez le son de la cellule de détention. Je veux parler à la chef de famille. Entah apa yang terjadi,
di mana Diana langsung berteriak bahwa keluarga Zani dari Manticore Italia telah menipu Cecily. Sebagian senjata yang telah diberikan tadi itu adalah 100% palsu, sehingga dirinya telah membocorkan apa yang telah dikatakan oleh Edo. Namun Cecily tidak langsung percaya karena apa yang telah terjadi. Kemudian Diana langsung menyuruh kepada Cecily untuk memeriksanya secara intens. Anzitutto, e loro. Sebelum kita lanjut, kita mengingat 8 tahun yang lalu, Diana bersama para Manticore sedang melakukan penyergapan terhadap markas Citadel. Pasukan yang sangat lengkap, penyerangan pun telah dimulai. Bonifichiamo tutto! Quadra, seguitemi! Semua bayangan selama 8 tahun yang lalu sampai sekarang masih terngiang-ngiang di kepala Diana. Apa yang dilakukannya itu sangatlah berbahaya sekali. Di sisi lain, ketika Zani bersama para keluarga yang lain dan para agennya akan pulang, tiba-tiba saja ditahan oleh para penjaga untuk kembali ke markas Prancis. Halte! Et pourquoi? Montez dans le véhicule, sinon on n'hésitera pas à vous tuer. Suivez-moi. Kemudian tiba di markas Prancis kembali, di mana Edo langsung diinterogasi oleh seluruh para penjaga karena dia telah memberikan salah satu senjata Prancis yang menjadi palsu. Akhirnya Edo telah dibawa untuk bertemu dengan Cecily, sedangkan para agen yang ada di tempat ini langsung dipindai dan akan dihabisi di tempat ini karena mereka semua adalah para pengkhianat dan tidak sesuai dengan etika, sesuai dengan apa yang terjadi pada Manticore. Singkat cerita, akhirnya Edo langsung bertemu dengan Cecily, mengatakan Cecily sendirilah yang telah mengkhianati Manticore. Alors, Monsieur Zani, nous sommes en guerre? C'est tu che hai scelto di fotterci tutti, Cecile. Di dalam ruangan yang sangat penting, di mana Cecily terus saja mengatakan apa yang telah terjadi. Namun Edo yang sekarang mempunyai teknologi yang sangat canggih mematikan semua sistem keamanan, sehingga para agen langsung menyerah. Sungguh tanpa diduga, Cecily yang melihat kamera CCTV, tiba-tiba saja kamera tersebut langsung dinonaktifkan. Apa yang dikatakan oleh Edo bahwa dia adalah bukan orang sembarangan. Dia yang telah menguasai teknologi yang sangat canggih dibandingkan dengan Manticore yang lain. Ia bisa meretas semua keamanan yang ada di tempat ini dan mengancam kepada Cecily untuk menurunkan senjata kepada seluruh anak buahnya jika seluruh Manticore Prancis tidak mau diobrak-abrik oleh dirinya. Bahkan seluruh para agen yang ada di tempat ini, seluruh para agen Prancis telah dikunci di suatu tempat dan tidak akan ada yang menolong Cecily. Kemudian karena benar-benar kesal, Cecily pun langsung dibuat puyeng oleh Edo sendiri. Teknologi apa yang telah dibawa oleh si Edo sehingga seluruh para pengaman yang ada di tempat ini langsung tidak berkutik. Embarquez-le et enfermez-le. Kemudian Cecily yang sekarang sudah tidak bisa berpikir menyuruh kepada para pengawal untuk bisa membawa si Edo ke ruangan penjara, dan dia akan ditahan di tempat ini sampai waktu yang tidak pernah ditentukan. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan, Edo yang membawa senjata langsung menyerang. Sungguh tanpa diduga menyerang musuh dari dalam. Edo yang sekarang memimpin semua para pasukan dan keamanan yang ada di tempat ini dengan mudahnya bisa mengeluarkan Diana yang ada di dalam sel. Mereka pun langsung melakukan penyergapan untuk menyerang. Singkat cerita, akhirnya Edo telah menemukan Diana.
mereka berdua langsung bergegas menuju ke sebuah server yang ada di tempat ini untuk mengambil sebagian senjata milik Prancis dan akan disatukan dengan milik Italia untuk bisa menciptakan sebuah senjata pemusnah massal. Dengan begitu, akhirnya Edo datang ke sebuah ruangan di mana inilah ruangan server dari Prancis. Akan tetapi, Diana langsung mengingat tentang masa lalu. Ternyata pada 8 tahun yang lalu, Diana pun ikut dalam operasi ketika membawa Enrico masuk ke dalam markas Citadel, di mana Enrico membawa sebuah server untuk bisa mengambil seluruh senjata Citadel, dan dia telah membuat sebuah rencana, di mana rencana ini sangat sama apa yang dikatakan oleh si Edo. Ternyata kakak beradik ini membuat sebuah ulah yang sama sampai Diana puyeng untuk bisa memutuskan apakah si Edo ini akan dibunuh, karena Enrico 8 tahun yang lalu telah dibunuh oleh Diana. Ce l'abbiamo solo noi. Sungguh keputusan yang sangat tidak diduga, di mana 8 tahun yang lalu Enrico telah dibunuh oleh Diana, namun masa sekarang malah diselamatkan oleh Diana, sang adik yang sekarang mempunyai senjata pemusnah massal milik semua Manticore. Namun masa lalu yang sangat kelam, Diana yang sudah terlatih ketika seluruh para agen Manticore yang berada di tempat tersebut melihat Enrico yang sekarang sudah mati. Diana tidak dicurigai sedikit pun karena ada agen Citadel yang terbaring di tempat tersebut dan mengatakan bahwa sekarang Enrico telah meninggal. Masa lalu itu adalah masa lalu yang paling menyedihkan. Siete stati grandi. Da oggi rinasce Manticore Italia. Singkat cerita, akhirnya Edo bersama para agen Manticore Italia telah pulang ke markas. Mereka semua telah menjalankan misi 100% sukses. Tidak ada yang bisa menghalangi Manticore Italia karena dia telah mendapatkan senjata belahan Prancis. Dengan kata lain, sekarang Italia menjadi sebuah penguasa Manticore. Ciao papà, hai già cenato? Mi costerà molto. Kemudian Edo langsung menghubungi sang ayah tercinta, mengatakan bahwa misi 100% sukses. Dia telah membawa belahan senjata Prancis untuk bisa kita gunakan, sehingga kita menjadi penguasa Manticore. Tiba-tiba saja Diana langsung dibawa ke hotel remang-remang. Kemudian kita melihat Diana di masa lalu, di mana dia sekarang sedang galau amat kepalang karena si Gabriel mengatakan kepada Diana seluruh markas Citadel telah dihancurkan oleh Manticore. Dia sekarang bekerja sendiri. Kemudian di masa sekarang Diana yang sudah jauh melangkah, bahkan dia telah berhubungan yang cool 5 ronde bersama keluarga Zani, adalah orang yang akan dibunuh oleh Diana. Kemudian sesuai janji Edo kepada Diana, setelah menjalankan misi, Diana akan diberi uang $20 juta dan dikeluarkan dari Manticore. Dia sudah bebas. È il tuo telefono. 20 milioni. Sarai cancellata da tutti i database Manticore. Namun dalam perbincangan tersebut, tetap saja Edo mengatakan kepada Diana, dia adalah orang yang menginginkan agen seperti Diana, cekatan, pintar, dan pandai. Tetapi Diana tetap saja menyangkal dia tidak mau kehidupan yang seperti ini, dia pengen kehidupan yang adil. Namun Edo mengatakan keadilan ketika Manticore masih berada, semua keadilan itu palsu. Selang beberapa lama kemudian, ketika Edo sedang tertidur pulas, di mana Diana terus saja memikirkan apa yang dikatakan oleh Edo. Memang betul, keadilan tidak akan pernah bisa adil jika Manticore tidak dipimpin oleh seseorang yang benar-benar adil dalam kemanusiaan.
Selang beberapa minggu kemudian, Diana langsung datang ke sebuah rumah yang akan dijual, yaitu milik ayah dan ibunya, di mana Diana mengenang tentang masa lalu. Bahkan Sarah adiknya pun ada di tempat ini. Walaupun mereka berdua masih marahan, tetapi apa untungnya jika terus saja marah-marah. Diana mengatakan bahwa pekerjaan ini sudah selesai. Siapapun yang telah membunuh orang tuanya, dia sekarang tidak peduli. Yang penting mempedulikan adalah sekarang siapakah yang harus dilindungi, yaitu Sarah bersama keluarganya. Karena mereka akan pindah ke suatu tempat yang sangat jauh tanpa dijangkau oleh siapapun. Kemudian kita akan diperlihatkan seluruh para petinggi Manticore yang ada di Eropa datang ke tempat ini untuk melakukan rapat paripurna. Bukan hanya itu, sekarang Edo yang memimpin dan mempunyai sebuah kuasa. Wolfgang bersama Cecily pun datang ke tempat ini. Mereka berdua sangat marah besar. Vogliamo entrare? Oggi abbiamo molte cose. Singkat waktu rapat paripurna yang sangat panas, di mana Edo langsung menjelaskan kepada seluruh para pemimpin Manticore, dia akan membuat sebuah keadilan. Kita semua tidak boleh bertengkar lagi, karena sekarang Edo yang memimpin. Sebuah teknik ataupun alat yang menjadi senjata untuk mengubah manusia dan bisa mengendalikan manusia yang ada di seluruh dunia. Namun Manticore tetap saja Manticore. Kalian semua sebagai para petinggi Manticore tetap saja akan memiliki senjata tersebut. Namun dengan satu syarat, Manticore Italia lah yang menguasai ini semua. Jadi kalian ada di bawah kaki. La nouvelle organisation de Manticore Europe. Singkat cerita, setelah rapat itu selesai, di mana sang ayah langsung melakukan perbincangan dengan Edo bahwa memang sekarang dia memiliki sebuah senjata teknologi yang tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Namun senjata tersebut sang ayah meminta untuk bisa menyisipkan sesuatu untuk bisa dikonsumsi kepada seluruh manusia yang ada di dunia, supaya manusia yang ada di tempat berpijak kita semua bisa dikendalikan oleh Manticore. Dari mulai gerak-gerik, dari mulai semua data, termasuk juga lokasi, dan semuanya harus bisa dikuasai oleh Manticore. Ini akan membuat sebuah teknologi yang sangat mengerikan untuk bisa menguasai umat manusia. Adesso hai il potere. Kembali lagi kepada Diana yang sekarang terus saja memikirkan tentang keadilan, termasuk juga nasib manusia yang ada di muka bumi ini yang akan dikuasai oleh Manticore. Dia pun terus saja berpikir jernih kalau dia tidak berperan untuk bisa menegakkan keadaan tersebut. Dia hanya bisa melihat semua orang akan mati. Singkat cerita, akhirnya kita akan melihat Edo yang akan pergi ke kantor. Tiba-tiba saja ketika menaiki mobil, Diana ada di dalam mobil tersebut. Andiamo in ufficio. Ti ho dato tutto quello che volevi. Perché ce l'hai così tanto con me? Non capisco. Sungguh tanpa diduga, Edo kaget melihat Diana karena dia telah dikeluarkan dari Manticore. Jika dia melihat salah satu dari agen Manticore berduaan dengan Diana, semua para agen akan memburunya. Tetapi Diana ingin melakukan obrolan yang sangat penting. Namun sebelum mengobrol, kita olahraga terlebih dahulu. Stare con te. Stuck by this river down. I wonder why we came. Sungguh tanpa diduga, dicekok dengan lubang brewok. Akhirnya Edo sangatlah luluh kepada Diana, sehingga dia sekarang ada di pangkuan Diana. Tanpa diduga, agen ini memang sangat mengerikan sekali. Orang yang telah membunuh orang tuanya, dia pun melalui sebuah strategi untuk memasuki sehingga kepala keluarga ataupun orang yang paling berharga dari keluarga Zani. Dia pun sekarang sudah luluh di pangkuan Diana. Sampai-sampai di dalam obrolan tersebut, sekarang Edo mengaku meminta maaf kepada Diana bahwa Manticore telah membunuh orang tuanya beberapa tahun yang lalu. È stata Manticore a uccidere i tuoi genitori. Mi dispiace.
Singkat cerita, akhirnya Edo langsung menceritakan kepada Diana senjata apa yang akan dirancang oleh Edo sang jenius Manticore. Dia pun langsung mengatakan akan menciptakan sebuah microchip ataupun partikel yang sangat kecil untuk bisa dikonsumsi oleh manusia, disalurkan melalui air minum pusat yang ada di Eropa, sehingga seluruh manusia akan bisa dipindai seluruh data kegiatan, tempat, lokasi, dan semua apa yang dilakukan oleh orang tersebut, sehingga intinya adalah hidup dan mati manusia ditentukan oleh Manticore. Memang senjata yang paling berbahaya. Kemudian ketika mereka berdua sedang ngobrol tentang senjata dan strategi, tiba-tiba saja Edo melihat sebuah tanda yang sangat aneh. Ma questa cos'è? Ha una forma strana. Porta fortuna. Kemudian Edo langsung bertemu dengan sang ayah, bahwa dia mengatakan Diana yang dulunya keluar dari Manticore beberapa minggu yang lalu, dia telah bertemu dengan Diana untuk bekerja sama lagi membangun Manticore. Entah apa yang dipikirkan oleh Edo, namun sang ayah masih mencerna apa yang direncanakan oleh Edo. Ketika itu juga sang ayah langsung memberikan sebuah pancingan, jika memang percaya kepada Diana, lakukanlah sesuai apa yang diinginkan, karena sekarang Edo penguasa. Però ci sono 10 milioni di particelle di Giove. Kemudian setelah obrolan itu selesai, Edo langsung bertemu dengan Diana, akan menyerahkan sekitar 10 juta partikel yang bernama Jupiter, akan diberikan kepada Diana dan akan disalurkan melalui penyaluran air pusat Eropa. Namun di sisi lain, sang ayah masih saja ragu terhadap Edo yang sekarang dipilih sebagai kekasihnya, yaitu Diana. Walaupun orang tersebut adalah orang yang paling hebat dalam agent Manticore, tetapi ini semua sangat mencurigakan sekali. Namun sang ibu yang melihat dalam hati nurani dalam kebahagiaan Edo beberapa waktu yang lalu, mungkin saja ini adalah kebangkitan Manticore Italia dan menyetujui hubungan mereka. Io so solo che erano anni che non vedevo Felice. Di sisi lain, Edo yang sekarang masih melakukan rancangan yang sangat jenius. Dia yang sedang menggabungkan beberapa partikel yang telah dikoneksikan kepada Diana, di mana partikel tersebut telah lengkap untuk bisa melakukan pengontrolan terhadap orang yang telah meminum air pusat Eropa. Kemudian Edo langsung menghubungi sang ayah, bahwa dia langsung melaporkan semua susunan partikel yang telah dimiliki oleh dirinya telah selesai dikerjakan dan siap diedarkan. Akan tetapi sebelum sang ayah mendapatkan salinan dari partikel tersebut, Edo meminta satu permintaan untuk memajukan Manticore Italia, yaitu menjadikan Diana sebagai manajer pusat Manticore Italia. Diana, manager di Manticore Italia. Al posto di Matteo. È tempo di cambiare. Sebuah permintaan yang sangat merepotkan, bahkan ini sangat berat sekali bagi sang ayah. Namun apalah daya, ini semua demi kebaikan Manticore Italia. Akhirnya permintaan Edo telah disetujui dan partikel tersebut telah dikirim salinannya kepada sang ayah tercinta. Namun di dalam hati sang ayah, dia pun masih memikirkan rencana apa yang dilakukan oleh si Edo, menghubungi Matteo yang sekarang menjadi manajer Manticore Italia, dan dia sedang merencanakan sesuatu, yaitu membunuh Diana. L'amore per tuo figlio ti ha offuscata. Kemudian di sisi lain, di mana Matteo yang sedang mendapatkan sebuah tugas bersama Diana, membawa 1 juta partikel Jupiter untuk bisa dialirkan ke sumber air Eropa. Di sisi lain, Edo yang telah dipanggil oleh ibunya untuk bertemu di tempat ini mengatakan bahwa hubungan kalian tidak disetujui dan sekarang tidak bisa menyelamatkan Diana. Non c'è più niente che tu possa fare per lei. Matteo. Sungguh mengagetkan sekali, di mana Edo terus saja menghubungi Matteo, tetapi tidak ada jawaban sama sekali, karena Matteo telah ditugaskan oleh sang ayah untuk membunuh Diana di tempat ini. Sampai sekarang apapun yang akan dilakukan oleh si Edo tidak akan pernah ada gunanya, karena Diana yang sekarang sedang menjalankan sebuah program,
di mana 1 juta partikel Jupiter yang akan dialirkan melalui sumber air Eropa. Dan sekarang untuk bisa menguasai umat manusia. Dan itu pun sudah terjadi. Setelah diaktifasi, tiba-tiba saja Matteo mengeluarkan pistol. Lalu tiba-tiba Particelle sono già attive in diffusione. kemudian kita melihat bahwa Ettore sang ayah yang sekarang berada di suatu tempat dan meminum seteguk air, di mana Edo langsung mengatakan air tersebut yang sudah berisi partikel Jupiter jangan sampai main-main karena dia telah merancang semuanya. Dia yang telah merencanakan untuk membunuh Diana tanpa sepengetahuan Edo, dan ini harus bisa dibatalkan. Jika tidak, air yang sudah masuk ke dalam tubuhnya Ettore ataupun sang ayah, dia tidak akan pernah bisa kembali. Satu kehidupan akan langsung bisa dimusnahkan hanya dengan satu kontrol. Dengan begitu, Edo terus saja mengancam untuk menghentikan Matteo, tapi itu tidak bisa dilakukan. Chiama Matteo. Ora, o sei morto. Keputusan yang sangat berat sekali, di mana Edo langsung membunuh ayahnya sendiri. Karena kita melihat di sisi lain juga Matteo telah dibunuh oleh Diana. Akhirnya dia telah selamat. Walaupun selamat, dia telah setidaknya meminum beberapa tegukan air yang ada di sumber air Eropa. Yang jelas, partikel Jupiter ada di dalam tubuh Diana. Apa yang akan dilakukan oleh Edo selanjutnya? Kemudian, ketika Diana akan keluar, tiba-tiba saja penjaga telah mati. Ternyata tanpa diduga, dibunuh oleh agent Stedel, yaitu Gabriel. Ciao Diana. Ya, akhir yang sangat tidak diduga. Gabriel yang dikira sudah mati dari agensi Tedo ternyata tiba-tiba saja datang langsung bertemu dengan Diana. Pada akhir episode 6 ini menutup pada season 1. Kita semua pasti akan menunggu season berikutnya. Menurut informasi dari sutradara kawan-kawan semua, bahwa season 2 akan dimulai kembali pada tahun 2025. Yang pasti kita semua menunggu kedatangan Diana berikutnya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita semua akan tunggu season kedua tahun 2025. Terima kasih, sampai ketemu lagi, sampai jumpa.